Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helga Soalika Simorangkir. Saya dari MI 4E. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu pemrograman aplikasi mobile. Kali ini tugas saya akan membuat tutorial mendownload yang pertama VS Code atau Visual Studio Code. Yang kedua, Android System bersama Flutter atau Flutter. Dan yang terakhir, saya akan mendownload GitHub. Nah, ini dia tutorialnya. Nah, langkah pertama, kita terlebih dahulu ke Google atau ke Mozilla, lalu kita search Visual Studio Code, lalu klik download, lalu pilih Windows. Nah, kita tunggu sampai benar-benar selesai hasil instalan kita. Setelah selesai, kita cek dulu teman-teman. Nah, sudah ada setupnya, lalu kita ke file. Kita pastikan lagi hasil downloadan kita. Nah, benar-benar sudah terdownload ya teman-teman. Lalu kita buka untuk filenya. Lalu, di sini teman-teman boleh ikuti saya untuk caranya. Di next-kan saja. Di sini adalah proses installing, mungkin agak lama teman-teman, boleh menunggu sebentar. Nah, sudah hampir selesai. Nah, sudah selesai, lalu kita klik finish. Nah, ini dia adalah tampilan dari VS Code sendiri. Nah, lanjut ke Flutter dan Android Studio. Sama seperti Visual Studio Code tadi, kita cari dulu di Google atau di Mozilla, lalu kita ketik Flutter download. Nah, menyesuaikan, di sini saya menggunakan Windows. Sebelum itu kita menginstal the Flutter SDK-nya dulu. Nah, klik download and install. Setelah teman-teman mendownload, maka akan terinstall di laptop teman-teman. Seperti ini ada di file. Nah, setelah dari file download, teman-teman boleh mengekstrak ke drive C atau drive apapun yang teman-teman mau. Ikutin langkah-langkah yang saya buat ya teman-teman. Kita buat new folder, lalu kita buat Flutter. Lalu kita masuk ke dalam folder yang telah kita buat. Di sini saya menggunakan src. Nah, teman-teman ikutin saja langkah-langkah saya. Di sini saya mengklik bin. Lalu kita membuka CMD untuk menginstal Flutter tadi. Di sini saya mengetikkan Flutter Doctor. Nah, lalu teman-teman search ke Windows dan cari Edit the System Environment Variable. Lalu klik Settings, Edit.
buat new, lalu edit, masukkan alamat bin yang telah teman-teman copy. Nah, lalu kita kembali ke command prompt. Nah, untuk apa sih CMD diperlukan di sini? Untuk memeriksa instalasi dan konfigurasi. Setelah mengunduh Flutter SDK, kita bisa menggunakan perintah berikut untuk mengecek apakah Flutter sudah terpasang dengan benar. Makanya kita membuat atau mengetikkan Flutter Doctor. Di sini akan ditampilkan daftar komponen yang diperlukan dan memberitahu jika ada yang belum terinstall atau perlu diperbaiki. Bisa dilihat dari tanda yang berwarna hijau atau warna merah. Teman-teman tinggal lihat komen atau perintahnya. Nah, mengapa dibutuhkan Android Studio? Nah, sebenarnya tidak perlu menginstal Android Studio secara lengkap. Namun, kita memerlukan komponen-komponen tertentu dari Android SDK yang biasanya disertakan dalam Android Studio seperti Android SDK Command Line Tools, Platform Tools, dan Build Tools. Komponen-komponen ini dapat diinstal secara terpisah tanpa harus menginstal Android Studio secara keseluruhan. Tapi jika kita memilih untuk menginstal Android Studio, kita dapat menggunakan editor kode lain seperti Visual Studio Code. Nah, tadi kita sudah download VS Code untuk mendukung pengembangan aplikasi Flutter. Nah, seperti ini untuk tampilan saat kita menunggu memasuki Android Studio. Agaknya memang kita disuruh untuk menunggu sebentar. Benar, Android Studio berkesinambungan dengan Flutter karena Android Studio dapat digunakan sebagai lingkungan pengembangan atau build utama untuk membuat aplikasi Flutter. Karena memungkinkan pengeditan kode dan fitur seperti hot reload. Nah, seperti ini tampilannya. Saat kita memasuki Android Studio. Nah, kita kembali lagi ke CMD untuk memastikan apakah benar sudah terinstall Flutter dan Android Studio. Nah, jika sudah, kita memasuki Android menyediakan fitur ini tampilannya, kita bisa memulai project baru dan refactoring untuk menulis kode dengan lebih cepat dan rapi. Jadi kita bisa buat program dengan rapi dan tersusun. Mendukung bahasa Java, Kotlin, dan Dart melalui Flutter. Nah, makanya itu sangat-sangat dibutuhkan Flutter di sini di Android Studio. Dan Android Studio ini menyediakan SDK Manager untuk mengunduh dan memperbarui Android SDK, platform, tools, dan emulator. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, teman-teman boleh ikutin saja cara saya dari select hardware, memilih device, lalu next. Bisa select a system image. Di sini saya pilih tiramisu. Saya download tiramisu. Nah, teman-teman, penginstalan di sini cukup lama untuk SDK komponennya
Karena itu saya memilih untuk menginstal GitHub. Sama dengan halnya VS Code, AS, atau Flutter, GitHub juga kita harus cari terlebih dahulu di Google websitenya atau web linknya. Nah, kita ketik saja. Kita ketik GitHub. Mungkin GitHub di Google ini tidak detail atau tidak sesuai dengan keinginan kita, karena yang kita cari itu logonya yang ada warna merahnya. Nah, ini dia. Nah, kita pilih saja dan seperti tadi kita menyesuaikan memakai Windows, boleh Linux, menyesuaikan kepada teman-teman. Nah, di sini kita pilih download for Windows, ada yang 32 bit Git for Windows Setup, ada yang 64. Di sini saya memilih yang 64. Kita tunggu saja download. Kita cek lagi apakah sudah terinstall SDK komponennya. Oke, kita kembali lagi ke GitHub. Nah, sudah terdownload. Nah, kita masuk ke file. Untuk penginstalan GitHub ini seperti VS Code, tidak rumit, bukan seperti Flutter atau AS yang. Nah, di sini kita next saja teman-teman. Nah, jika ada yang perlu dicentang atau diklik sehingga berwarna biru, kita next. Kita next saja, kita lihat, kita cari ke drive mana mau kita simpan. Teman-teman boleh mengikuti langkah-langkah yang saya buat di video ini. Nah, di sini choosing the default editor used by Git. Di sini saya pilih yang use Visual Studio Code as give a default editor. Lalu next. Nah, ini kita klik yang bawah yang override the default. Nah, lalu next. Ini juga ada, di next kan saja. Next. Ini next. Ini next saja teman-teman. Use the OpenSSL library. Oke. Nah, kalau kita install, kita tunggu saja.
Nah, sudah finish. Nah, untuk mengecek apakah sudah terinstall, kita cek ke Windows PowerShell, lalu gunakan perintah git. Nah, sudah terinstall. Nah, jangan lupa kita lihat penginstalan dari AS tadi yang SDK komponen, apakah sudah terinstall atau belum. Lalu kita cek SDK komponen installer dan sudah finish teman-teman. Nah, seperti inilah tampilannya. Sudah terinstall dan boleh dipakai oleh user. Baiklah teman-teman, tadi ada kesalahan. Sebelum aplikasi GitHub ini adalah Git, di mana Git ini merupakan tools yang digunakan developer dan programmer sebagai kontrol sistem untuk pengembangan software. Adapun tujuan dari penggunaan Git adalah untuk mengelola versi source kode program yang nantinya akan menentukan baris serta kode yang akan ditambahkan atau diganti. Nah, selanjutnya ini adalah penginstalan aplikasi GitHub. Seperti aplikasi sebelumnya, kita download, lalu kita lihat ke file apakah sudah selesai. Jika sudah selesai, kita langsung klik saja. Sudah seperti ini tampilannya. Nah, karena saya belum pernah login, maka saya login terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman sudah mengikuti step untuk login, maka tampilan GitHub-nya seperti ini.